Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembiayaan jangka pendek ya, ini dikenal juga sebagai pembiayaan modal kerja ya. Ini beberapa materi yang akan dibahas di sini. Nah, kita langsung ke pengertiannya. Hutang dengan jangka waktu 1 tahun atau kurang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan musiman dan aktiva lancar. Umumnya perusahaan membuat keputusan pembiayaan jangka pendek secara berkala. Pembiayaan jangka pendek ini diperlukan oleh perusahaan-perusahaan untuk membantu aktivitas koperasi. MNC memiliki akses terhadap sumber dana tambahan. Keputusan pembiayaan jangka pendek lebih rumit dibandingkan perusahaan lain. Sehingga manajer keuangan harus memahami kemungkinan, keuntungan, dan juga kerugian dari pembiayaan jangka pendek dalam satuan mata uang asing, sehingga mereka dapat membuat keputusan pembiayaan jangka pendek yang memaksimalkan nilai dari multinational company. Jadi disebut pembiayaan jangka pendek karena waktunya, ya. Lihat periode waktunya yaitu kurang dari 1 tahun. Jadi modal kerja atau pembiayaan jangka pendek itu waktunya kurang dari 1 tahun. Sehingga di sini disampaikan dia untuk kebutuhan operasional perusahaan tersebut. Jadi lebih untuk digunakan untuk aktivitas operasi ya. Untuk produksi, pembayaran tenaga kerja, bayar utang jangka pendek misalnya ya. Jadi yang sifatnya jangka pendek harusnya digunakannya ya. Jangan udah pinjam jangka pendek tapi digunakannya untuk investasi. Nah ini akan mengalami kesulitan nanti dalam pembayarannya ya. Jadi ini bisa dilihat kalau kalian ingat di posisi neraca. Neraca itu ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Di sisi kiri itu ada sisi aktivanya atau sisi asetnya. Dari situ terlihat aktiva-aktiva apa saja yang dibiayai dengan pasiva ya. Jadi investasi-investasi apa saja nanti yang dibiayai dari sisi pasifanya. Sedangkan di sisi pasifanya itu terlihat sumber pendanaan dari perusahaan ya. Dari pasifa itu ada utang yang sifatnya jangka pendek lancar, yang sifatnya jangka panjang ya. Kalau sifatnya jangka pendek misalnya yaitu hutang jangka pendek, utang dagang, ingat ya. Yang sifatnya short term lah ya, short term financing, jadi pembiayaan yang sifatnya jangka pendek. Selain itu ada yang jangka panjang, misalnya obligasi yang bisa 2 tahun, 5 tahun, misalnya itu yang sifatnya jangka panjang utangnya. Atau pembiayaannya bisa dari perusahaan sendiri, dari laba yang ditahan. Ya, jadi laba perusahaan yang ditahan, tidak dibayar sebagai dividen, itu bisa digunakan oleh perusahaan untuk pengembangan usaha. Ya. Nah, selain itu ada juga equity ya, saham. Ini adalah kepemilikan modal dari pemilik ya, investor. Jadi pemilik bisa menanamkan modalnya berupa saham. Jadi sisi pasiva itu ya. Nah, di sini jadi kita fokus pada pembiayaan yang jangka pendek. Jadi di sisi kiri dari pasiva yang hanya jangka pendeknya saja. Nah, jangka pendek ini berguna untuk tadi lebih pada aktivitas operasional perusahaan sehari-hari ya. Nah, masalahnya ketika MNC harus memutuskan mau menggunakan pembiayaan jangka pendek apa, itu ada beberapa risiko yang nanti akan dihadapi ya. Yang pertama, sama tentunya dengan perusahaan nasional biasa, akan ketemu dengan resiko suku bunga. Ya. Suku bunga yang berlaku di suatu negara tentunya akan mempengaruhi operasional perusahaan ya. Bisa kalau tidak dikelola dengan baik bisa mengalami kerugian. Gitu. Kalau pernah belajar di manajemen resiko masih ingat resiko akan adanya perubahan suku bunga. Jadi perubahan suku bunga ini akan mempengaruhi
pendapatan perusahaannya. Jadi pendapatan perusahaan bisa berkurang nih karena misalnya suku bunganya dinaikkan. Otomatis kalau suku bunganya naik, perusahaan harus bayar cicilan jadi lebih besar, ya kan? Kewajibannya jadi harus lebih besar dikeluarkan. Dan otomatis pendapatannya jadi berkurang ya, karena digunakan lebih banyak dikeluarkan untuk bayar cicilan dan juga utangnya, otomatis pendapatan perusahaan juga berkurang. Nah, selain pendapatan, ini juga suku bunga itu bisa mempengaruhi dari nilai pasar suatu perusahaan, di mana nilai pasar itu tercermin dari harga sahamnya ya, harga saham perusahaan. Nah, ini semua mempengaruhi nilai perusahaan. Jadi bila perusahaan tidak dapat mengelolanya dengan baik, baik perusahaan nasional, multinasional gitu ya, kalau nggak bisa mengelola suku bunga ini akan mempengaruhi itu tadi pendapatan dan juga nilai dari perusahaan. Nah, tentunya ini akan sangat mempengaruhi kinerja perusahaan ya. Sehingga investor yang melihat kinerja perusahaan yang punya utang besar misalnya, atau dia tidak mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya ya, ini akan mempengaruhi keputusan mereka untuk berinvestasi. Nah, ini banyak perusahaan beberapa di Indonesia juga ada perusahaan yang sudah besar sebetulnya, seperti perusahaan apa ya, jamu ya yang di Semarang itu apa ya, lupa ibu namanya, Nyonya Menir ya. Nyonya Menir itu perusahaan yang sudah besar, sudah multinasional gitu. Tetapi dia dinyatakan pilot, tidak mampu membayar hutang-hutang jangka pendeknya. Ya. Utangnya sebenarnya nggak terlalu besar, hanya 700 juta dibanding dengan aset perusahaan tadi ya. Aset perusahaan itu sudah sangat besar, di luar negeri juga banyak aset-aset yang tetapnya, cuman mereka lebih banyak aset yang sifatnya fixed aset ya, sifatnya aset tetap, sehingga perlu waktu yang lebih lama untuk mencairkan. Sehingga ketika perusahaan jatuh tempo untuk membayar hutang-hutangnya, ternyata tidak punya cash yang cukup. Nah, ini akhirnya perusahaan tadi yang sudah cukup lama, pengalamannya juga sudah banyak, beberapa cabangnya di luar negeri juga banyak, ternyata hanya karena ketidakmampuan untuk mengelola pembiayaan jangka pendeknya, bisa mengakibatkan perusahaan tadi tutup gitu ya, bangkrut ya. Karena dituntut oleh si kreditornya, ketidakmampuan perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. Sehingga ini perlu perusahaan itu untuk mengelola pembiayaan jangka pendeknya dengan baik. Ya. Apalagi kalau perusahaan multinasional. Ini perusahaan multinasional itu tidak hanya tergantung pada tingkat suku bunga, tetapi tergantung dari valutanya juga. Ya. Jadi tergantung pada valuta asing di mana perusahaan tersebut memiliki kewajibannya. Kalau terjadi apresiasi, otomatis apresiasi terhadap mata uang yang dipinjam, ya, otomatis kan kewajibannya makin besar. Nah, ini akan mempersulit perusahaan. Itu resiko yang harus dipertimbangkan juga oleh perusahaan multinasional ya, yang akan melakukan pembiayaan jangka pendek ini ya. Lanjut ya, itu pengertiannya. Kemudian sumbernya pembiayaan jangka pendek ini ada beberapa ya. Nah, ini ada Euronote, Euro Commercial Paper, pinjaman Eurobank, juga pembiayaan dari internal. Jadi kalau yang poin 1, 2, dan 3 ini adalah pembiayaan eksternal ya. Jadi yang diperoleh dari luar, di luar dari perusahaan tersebut. Nah, kalau Euronote ini hutang tanpa jaminan. Jadi nggak pakai jaminan ya. Nah, suku bunganya biasanya udah ditentukan nih. Kalau kita mau pinjam di Euro sini ya, Euronote ini bunganya sekitar 8%. Nah, ini sifatnya tadi jangka pendek juga ya. Jadi ini semuanya jangka pendek ya.
bisa 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan gitu. Dan ini Euronet ini bisa diperpanjang. Misalnya jangka pendek tadi 6 bulan, kemudian perusahaan masih memerlukan dana tersebut untuk membiayai operasionalnya, misalnya itu bisa diperpanjang lagi pinjaman ini Euronetnya. Jadi bisa 2 tahun gitu ya, 3 tahun yang sifatnya jangka menengah. Jadi dia diperpanjang jadi yang lebih lama periodenya. Ya. Kemudian ada Euro Commercial Paper, sama sih sebetulnya konsepnya, Euronote, Commercial Paper semuanya yang sifatnya jangka pendek. Cuman kalau di Euronote ini dia pakai underwriter ya. Kalau yang Euro Commercial Paper ini nggak ada underwriternya. Jadi underwriter itu semacam penjamin yang menjamin gitu ya, menjamin hutang itu ya, atau surat hutang tersebut, menjamin emisi. Kalau di saham itu underwriternya ada juga ya. Jadi pernah dengar IPO ya, Initial Public Offering. Jadi perusahaan yang mau menerbitkan saham di awal tuh biasanya ada underwriternya untuk saham tersebut. Jadi dia menjamin penjualan dari saham-saham tersebut pada saat IPO. Demikian juga surat hutang, utang-utang ini, dia juga ada underwriternya, penjaminnya. Nah, kalau Euro Commercial Paper ini nggak ada, ya, jadi langsung antara perusahaan dengan si pemberi utangnya. Kemudian ada pinjaman Eurobank, ini juga langsung kalau ini ya ke banknya sama, di kredit langsung. Nah, selain pinjaman-pinjaman eksternal ini, juga perusahaan bisa mempertimbangkan untuk menggunakan pembiayaan internal. Jadi pembiayaan internal ini tentunya dari dalam perusahaan sendiri ya. Jadi bagaimana perusahaan bisa memanfaatkan dana-dana yang dimilikinya yang nganggur tentunya yang digunakan untuk menambah dari operasional perusahaan. Bisa saja ini berasal dari anak-anaknya ya. Jadi anak-anak perusahaan yang punya kelebihan kas, kelebihan laba gitu ya. Nah, itu bisa dipinjam dulu oleh induknya misalnya untuk pengembangan dari induknya tersebut ya, untuk pengembangan anak lainnya. Boleh kayak gitu. Dan ini biasanya pasti lebih murah ya karena internal sehingga pembiayaannya lebih murah. Kena bunga segala macam ya kan. Kemudian mungkin ada penalti ya, mungkin ada ya, tapi lebih soft lah aturannya dibuat karena kan perusahaan sendiri ya. Nah, jadi tergantung perusahaan apakah mau menggunakan internal ataupun eksternal. Sumber-sumber dari pembiayaan jangka pendek ya. Next. Nah, di sini mengapa sih multinasional ini memilih sumber dana dari luar negeri? Itu juga udah dijelaskan. Intinya ada 2 faktor yang mempengaruhi dari multinasional ini kenapa dia harus atau memilih dana dari asing. Yang pertama untuk mengimbangi piutang valuta asingnya. Jadi misalnya perusahaan tadi MNC ini memiliki piutang, kemarin juga udah kita pelajari ya piutang. Kemudian dengan piutang itu dia mencoba untuk menghedge gitu ya, melindungi piutangnya agar tidak jadi kecil, tidak turun, misalnya ada depresiasi. Nah, perusahaan bisa meminjam valuta yang sama dengan yang dia miliki piutangnya, sehingga hal ini sebagai kelebihan ya. Jadi selain dia dapat pinjaman
dia untuk melindungi piutangnya juga. Nah, bisa jadi utangnya bunganya jadi lebih rendah. Bisa jadi seperti itu ya. Misal ya, di sini dikasih contoh, misal perusahaan AS itu memiliki piutang dalam mark Jerman. Jadi dia punya piutang yang akan diterima misalnya 3 bulan lagi dalam mark Jerman. Kemudian perusahaan yang di Amerika ini dia perlu nih dana yang jangka pendek. Kalau menunggu piutang mungkin masih 3 bulan lagi akan cair piutangnya, sedangkan dia perlu misalnya dalam 1 bulan ini gitu ya. Nah, bisa saja perusahaan tadi Amerika ini pinjam dalam mark gitu ya. Sehingga nanti pada saat mau bayar utang dia menggunakan piutangnya ini untuk bayar utangnya. Seperti itu ya. Tambah lagi ada keuntungannya kalau tadi suku bunganya lebih rendah. Sehingga dia dapat double untung gitu ya. Kemudian selain untuk mengimbangi piutang, bisa perusahaan memilih sumber dana dari luar negeri ini untuk mengurangi biayanya. Nah, ini mengurangi biaya ini ditekankan pada suku bunganya ya. Biasanya suku bunga dari luar negeri itu lebih rendah daripada yang di negara asalnya. Ya, misalnya di Indonesia tingkat bunganya sekarang berapa? 3 ya, 3,5-an. Nah, mungkin kalau kita pinjam di luar negeri di euro, mungkin bisa lebih murah, bisa hanya 2% saja. Sehingga dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah ini mendorong perusahaan multinasional untuk mencari pinjaman di luar negeri. Ya. Oke. Nah, itu beberapa alasan kenapa MNC memilih ya. Daripada pakai di dalam negeri mungkin lebih mahal, bisa pakai di luar negeri. Tapi tentunya nggak segampang itu ya. Ada faktor-faktor lainnya yang perlu dipertimbangkan juga ya. Nggak cukup tadi hanya suku bunganya aja. Jadi kalau perusahaan multinasional lebih complicated, lebih ruwet ya, harus mempertimbangkan faktor lainnya juga. Seperti tadi misalnya valuta asingnya ya. Baik, kita ke menentukan suku bunga pembiayaan efektif. Nilai dari valuta yang dipinjam kemungkinan besar akan berubah dari waktu ke waktu dalam kaitannya dengan valuta lokal peminjam. Nah, biaya peminjaman atau disebut cost of financing aktual bagi perusahaan debitur akan tergantung pada yang pertama itu suku bunganya yang dikenakan oleh bank yang menyediakan kredit dan pergerakan nilai valutanya yang mendominasi kredit tersebut. Nah, ini merupakan rumus dari suku bunga efektif ya. Suku bunga efektif. Suku bunga efektif atau RF rumusnya ya. RF itu suku bunga efektif untuk F-nya foreign ya, untuk yang luar asing. Yang asing. Jadi suku bunga efektif asing sama dengan 1 plus IF. I-nya adalah suku bunga luar, suku bunga asing. Kemudian S 1 plus ST plus 1. S ini adalah kurs spotnya. Kurs spot kalau T plus 1 berarti kurs spot yang akan datang ya. Jadi namanya forward ya kalau kurs spot yang akan datang itu. Ditambah plus minus spot kurs yang berlaku saat ini dibagi kurs yang berlaku saat ini plus minus 1. Oke, di sini ada penjelasannya. IF ini mewakili suku bunga kredit dari valuta asing. Ya, ini ya, IF-nya ini adalah
suku bunga kredit valuta asing. Kemudian S dan ST ini mewakili kurs spot pada awal, yang S plus T adalah kurs spot pada akhir. Kemudian yang ini ya, S plus 1 plus S ini mencerminkan persentase perubahan dalam kurs spot. Atau ini kalau disingkat EF. Jadi perubahan kursnya di sini. Jadi ini bisa dilambangkan dengan EF. Sehingga persamaan tadi bisa disederhanakan seperti ini. Jadi ini sama ya rumusnya dengan ini ya. RF atau suku bunga efektif. Jadi suku bunga efektif sama suku bunga real beda ya. Kalau suku bunga real itu yang ditetapkan misalnya 10%. Nah, itu suku bunga real. Kalau suku bunga efektif ini suku bunga real dipengaruhi oleh kurs yang berlaku ya. Jadi setelah dihitung ada perubahan kurs, baik apresiasi maupun depresiasi, itu akan menghasilkan pembiayaan efektif. Nah, itulah yang benar-benar dibayarkan perusahaan sebesar itu. Ya. Tadi sampai di ini ya, pembiayaan menentukan suku bunga pembiayaan efektif, ini rumusnya. Di rumus ini nanti akan sama ya dengan rumus ini. Nanti disesuaikan dengan soalnya aja. Oke, next lanjut. Oh ya, ini contoh penggunaan dari rumus tadi ya. Di sini ada berikan 2 contoh. Kasusnya sih sama, cuma nanti yang satu bagaimana ketika terjadi apresiasi dan satunya lagi bagaimana ketika terjadi depresiasi, sehingga nanti akan kelihatan perbedaannya di sini ya. Jadi ini adalah perubahan kursnya di sini. Jadi bagaimana terjadi apresiasi dan depresiasi akan terlihat di sini. Ya. Jadi kalau misalnya apresiasi berarti plus, ya ada penambahan. Kalau penurunan terjadi depresiasi. Oke, kita ke contoh dari kasusnya. Sebuah perusahaan Amerika mendapat kredit berjangka waktu 1 tahun sebesar 1 juta franc Swiss ya, dengan suku bunga 8%. Pada saat menerima pinjaman, perusahaan AS mengkonversikan franc Swiss tersebut ke dalam dolar dalam rangka membayar pembelian bahan baku. Kurs spotnya yang berlaku yaitu 0,5 dolar per franc Swiss. Sehingga jumlah dolar yang diperoleh dari konversi yaitu 500.000 yang diperoleh dari 1 juta ini dibagi dengan kursnya 0,5 ya. Jadi 1 juta dibagi 0,5 sehingga ketemu 500 dolar. Dan 1 tahun kemudian perusahaan AS ini harus membayar pinjaman yang tadi 1 juta ditambah bunganya. Bunganya yaitu 8% kali 1 juta. 8% kali 1 juta. Temu 80.000. Sehingga total franc Swiss yang dibutuhkan untuk pembayaran hutang plus bunganya yaitu 1.080.000. Asumsikan bahwa selama periode 1 tahun, franc Swiss ini mengalami apresiasi menjadi 0,6 dolar. Dengan demikian perusahaan akan membutuhkan berapa? Membutuhkan 648.000 ini diperoleh dari ya bunganya tadi pembayaran plus bunganya yaitu 1.080.000 dikalikannya kurs yang terakhir 0,6 ya setelah terjadi apresiasi. Sehingga dia harus membayar 648. Ini sudah didolarkan. 648.000. Tadi utangnya yaitu 500.000. Tingkat bunga 8%. Harusnya bayarnya ketika belum terjadi
500 sekian ya. 540 ya. Tapi ternyata setelah terjadi apresiasi berubah. Dia harus bayar lebih tinggi nih. Nah, bagaimana solusi cara ngitung bunga efektifnya? Ini rumusnya ya, RF. RF 1 plus IF kali 1 plus EF min 1. 1 plus IF-nya itu adalah tingkat bunga realnya, ya, yang ditetapkan di Swiss sebesar 8%. Kemudian dikalikan 1 plus 0,2. Ini dari mana? Ini dari kurs selisih kursnya ya, atau dari sini rumusan ini. Nanti ST plus 1 adalah tadi 0,6 ditambah dikurang ya, 0,6 dikurang 0,5 dibagi 0,5. Berapa? 0,2 kan? Ya, 0,2 kemudian kurangi 1. Sehingga pembiayaan efektif untuk RF-nya ketemu 29,6%. Oke, jadi ini adalah sebenarnya yang dibayar oleh perusahaan Amerika setelah memperhitungkan tingkat suku bunga berikut perubahan valutanya, terjadi apresiasi dari franc Swiss-nya. Jadi lebih besar ya, kelihatan sangat besar ya, dari yang 8% menjadi 29,6%. Nah, kalau tahu kayak gini, mungkin Amerika nggak akan pinjem dari Swiss. Walaupun terlihat mungkin lebih murah, tingkat pembiayaan Amerika taruhlah misalnya 10%, sehingga sepertinya lebih murah nih kalau pinjem di Swiss gitu kan. Nah, tapi ternyata ketika ada apresiasi, hal ini akan meningkatkan suku bunga efektifnya. Nah, sekarang bagaimana kalau kebalikannya? Kalau terjadi depresiasi ya. Kalau terjadi depresiasi, misalnya tadi tingkat bunganya sama, misalnya 8%, tetapi franc Swiss-nya mengalami depresiasi dari yang 0,5 menjadi 0,45, nah, turun 0,05 dolar sepanjang periode pinjaman. Berapa suku bunga pembiayaan efektif? Nah, ini bisa dihitung dengan rumus yang sama tadi. Tinggal kita ganti EF-nya ya. Perubahan dari valutanya. 1 plus 0,08 sama plus 1,0,10. Nah, ini berasal dari, ini minus ya. Kurung ini artinya minus. Minus 0,1. Minus 0,10. Dari 0,45 dikurangi 0,05 dibagi 0,05. Sehingga cari ketemu minus. Nah, di sini terlihat bunganya, suku bunganya minus 2,8%. Artinya apa nih? Artinya bahwa suku bunga pembiayaan efektif ini menyiratkan bahwa dolar yang dikeluarkan jadi lebih sedikit nih untuk bayar kreditnya. Bunganya jadi minus gitu ya. Ibaratnya dia nggak bayar bunga jadinya. Malah lebih murah banget ya kalau terjadi depresiasi. Jadi dengan adanya depresiasi ini akan membuat suku bunga pembiayaan efektif ini jadi lebih murah ya, jadi lebih rendah ya dibanding suku bunga realnya. Jadi kalau depresiasinya juga makin besar, ini akan makin menurunkan tingkat suku bunga efektifnya ini. Dan ini tentunya makin menguntungkan perusahaan yang pinjam. Ya. Jadi dari kedua contoh ini kita bisa simpulkan gitu ya,
bahwa perusahaan multinasional itu dalam menentukan, memilih pembiayaan jangka pendeknya, tidak hanya memperhatikan dari tingkat suku bunganya, tapi juga harus memperhatikan pergerakan dari valutanya. Apakah kira-kira kalau perusahaan bisa memprediksi, lebih bagus lagi ya, apakah next akan terjadi depresiasi atau terjadi apresiasi terhadap mata uang yang dipinjamnya, ya. Ibu, mohon maaf mau tanya, tadi yang 0,20 dapatnya dari mana ya, Bu? Yang 0,2 solusi sama. ya 0,20 dapatnya sama dari ini, perhatikan yang ini. S T plus 1 plus minus S dibagi S. Misalnya ini. S T plus 1 adalah kurs forward-nya. S-nya adalah kurs di awalnya. Ya, kalau ini di forward-nya. Sehingga ini sama dengan ini. Sekarang kita masukkan ke sini. Nah, kalau ini 0,20 berarti didapat dari ini tadi yang 0,5 dolarnya, kemudian terjadi apresiasi menjadi 0,6. Sehingga 0,6 dikurangi 0,5 dibagi 0,5. Coba dihitung. Ya, bentar. Ya. Nah, yang ini tadi juga sebaliknya ya. Sama kurs yang berlaku, T plus 1-nya adalah 0,45, dikurangi 0,5, dibagi 0,05. Sehingga terjadi minus 0,10. Nah, ini yang mengakibatkan suku bunganya jadi negatif ya. Ya, Ibu, perhitungannya benar. Oke ya. Dari sini bisa dipahami ya. Gampang kok ini mah. Hitungannya nggak jelimet. Baik, nah lanjut kita ke kriteria-kriteria yang harus dipertimbangkan pada saat memilih sumber dana internasional. Ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan, yaitu paritas dari suku bunga. Ada beberapa rumus. P itu paritas ya. IH itu suku bunga untuk lokal, home ya, dalam negeri. IF itu suku bunga asing, kurangi 1. Ini ada rumus dipanjang-panjangin seperti ini tinggal dimasukkan ke sini, ini rumusnya tinggal masukkan ke sini ya, rumusnya. Ketemu intinya di sini IH. Sehingga RF sama dengan IH. Simple akhirnya ya. IF sama dengan RF sama dengan IH. Artinya apa? Artinya bahwa dilihat dari paritas suku bunga, bahwa pembiayaan efektif itu nantinya dia akan sama dengan suku bunga dalam negeri atau domestik. Jadi menurut teori paritas suku bunga ini, pembiayaan efektif itu ya nggak usah capek-capek cari pembiayaan dari luar, lebih baik pakai pembiayaan dari dalam, karena berdasarkan ini paritas suku bunga ini akan sama nantinya. Karena apalagi di luar negeri selain dengan memperhatikan kurs tadi, suku bunga ada kurs, mungkin ada faktor-faktor lainnya juga yang harus dipertimbangkan oleh MNC ya, mungkin situasi politik, ekonomi, dan lain sebagainya ya, yang ikut mempengaruhi juga. Kalau dalam negeri mungkin orang lebih, perusahaan lokal akan lebih memahami ya kondisi negerinya sendiri. Tapi kalau di luar negeri, nah itu ada faktor-faktor lainnya juga yang perlu dipertimbangkan juga. Kemudian kurs forward sebagai kurs peramal. Nah, rumusnya ini sama seperti tadi ya rumusnya. Nih, ST plus 1 itu sama dengan kurs forward, F itu forward. Nah, sebenarnya dari ketiganya ini, baik dari paritas suku bunga, kurs forward sebagai kurs peramal, maupun
ramalan nilai tukar ini intinya memberikan gambaran bahwa sebenarnya tingkat bunga efektif itu ya tingkat suku bunga domestik di dalam negeri sendiri. Ya. Jadi nggak perlu repot-repot gitu ya nyari pinjaman ke luar negeri. Kalaupun tadi terlihat lebih murah, tapi akan ada faktor lainnya yang bisa mempengaruhi itu. Ya, kalau dihitung bisa jadi lebih tinggi gitu ya. Oh, udah sampai resum. Ya, kita nggak banyak materinya. Jadi untuk memperoleh dana jangka pendek yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan likuiditas perusahaan, ya. Jadi pembiayaan jangka pendek itu lebih pada memenuhi likuiditas ya. Likuiditas untuk yang sifatnya jangka pendek ya. Bisa membayar hutang jangka pendek, bisa bayar pegawai, beli bahan baku, gitu. Pokoknya operasional perusahaan. Perusahaan multinasional dapat menggunakan berbagai metode untuk memperoleh dana jangka pendek. Ya, ada Euro Notes, ada commercial paper, pinjaman langsung, dan juga tadi ada pembiayaan internal perusahaan. Perusahaan-perusahaan multinasional bisa menggunakan pembiayaan valuta asing untuk mengantisipasi arus kas masuk valuta asing, sehingga exposure terhadap nilai tukar menjadi minimal. Jadi tadi ya, misalnya dia memiliki piutang, maka dia bisa menyeimbangkannya dengan melakukan hutang dengan mata uang yang sama. Nah, itu merupakan salah satu cara untuk mengefektifkan. Perusahaan-perusahaan multinasional juga dapat menggunakan pembiayaan valuta asing untuk mengurangi biaya pembiayaan. Biaya pembiayaan pakai valuta asing bisa menurun jika suku bunga luar negerinya relatif rendah atau jika valuta asing yang dipinjam mengalami depresiasi. Jadi kalau mau murah intinya itu suku bunganya harus rendah atau kalau kita bisa prediksi mata uang yang mengalami depresiasi maka itu akan menguntungkan perusahaan untuk mengambil pembiayaan dari luar ya. Biaya pembiayaan efektif hasil estimasi ini tergantung pada suku bunga valuta asing dan estimasi persentase perubahan nilai valuta asing yang dimaksud sepanjang periode pinjaman. Baik, cukup. Nah, itu sekitar pembahasan di pembiayaan jangka pendek ini ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.